Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui dan kami telah bangun pada hari ini. Kami akan beraktivitas dan menjalani hari ini. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami disapa oleh firman-Mu. Berikan hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah pelayanan Rasul Petrus yang suatu ketika dia mau berdoa ke bait Allah, dia melihat seorang yang lumpuh. Orang lumpuh itu tidak pernah mengira, tidak pernah menduga bahwa hari itu dia akan mengalami mujizat kesembuhan. Dan ketika dia berharap materi, karena dia adalah seorang pengemis, dari Rasul Petrus, dia melihat Rasul Petrus. Tetapi Petrus berkata bahwa dia tidak memiliki uang ataupun emas, tetapi dia memiliki kuasa, yaitu kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus yang dari Nazaret. Maka dia segera mengulurkan tangan dan berkata, "Bangkitlah, berdirilah dan berjalanlah." Maka mujizat pun terjadi, maka orang lumpuh itu mendapat kesembuhan seketika itu juga. Tetapi orang lumpuh itu yang sudah sembuh tidak diam begitu saja, saudaraku, ataupun terheran-heran atau termangu-mangu. Tetapi dia justru melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus memasuki bait Allah, berjalan dalam bait Allah, melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan tetapi lupa bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi hari ini kita diperhadapkan dengan satu sikap yang luar biasa dari seseorang yang telah mengalami pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Dia berjalan memasuki bait Allah, melompat-lompat dan memuji-muji Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Rasul Petrus ini. Dalam hidup kita tentu harus mengakui betapa banyak pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, bahkan mujizat Tuhan telah kita terima dalam hidup kita. Tetapi justru kita selalu melupakan semua itu, sehingga kita tidak lagi bersyukur memuji Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar dari orang lumpuh yang sembuh itu. Mari kita bersyukur atas semua rahmat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita, saudara-saudara. Banyak sekali, terlalu banyak untuk diceritakan betapa Allah kasih Tuhan yang telah menolong kita dalam segala perjuangan hidup kita. Bahkan kalau kita boleh masih hidup hingga hari ini, bukankah ini ada atas kebaikan Tuhan? Sudah sepatutnya kita mensyukurinya, melompat-lompat kegirangan, memuji-muji Tuhan atas hidup yang masih boleh kita jalani hingga hari ini.
Apalagi kalau kita menoleh ke belakang perjalanan hidup kita, saudara. Terlalu banyak kasih dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan mujizat yang telah kita terima. Mari, hari ini kita sepatutnya bersyukur kegirangan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih lagi saudaraku, kalau kita mengingat kita orang berdosa yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, sudah sepantasnya dan sepatutnya kita bersyukur, kegirangan, memuji-muji dan memuliakan Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang telah kita terima, yaitu keselamatan kita dari kuasa dosa dan maut. Mari hari ini kita mengambil waktu sejenak memuji Tuhan, bernyanyi untuk Dia, memuliakan Dia, berdoa padanya, mengucap syukur. Dan bukan hanya itu saudaraku, kalau boleh saya mengajak kita hari ini sebagai bukti syukur dan pujian kita kepada Tuhan, marilah kita gunakan waktu kita yang ada saat ini, entah sampai kapan saudaraku. Teruslah kita gunakan waktu hidup kita ini untuk melayani Tuhan dengan cara hidup kita. Baik engkau di dalam pekerjaanmu sehari-hari, di dalam lingkungan di mana engkau tinggal, terutama dalam persekutuan orang-orang percaya di dalam gereja Tuhan, mari ambil pelayananmu. Apapun yang bisa kau lakukan, layanilah Tuhan dengan caramu, dengan potensi yang engkau miliki. Mungkin engkau seorang singer, seorang penyanyi yang baik, lakukanlah itu. Menyanyi dan memuliakan Tuhanlah di dalam persekutuan orang percaya. Mungkin engkau seorang pemusik, apapun alat musik yang bisa kau mainkan, lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Mungkin engkau hanya seorang yang pandai mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Mari lakukan talenta itu dengan baik. Mari ajak dan motivasi orang untuk ikut serta melayani Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kehidupan lingkungan sehari-hari, gunakanlah semua hidup kita ini untuk memuji Tuhan, yaitu dengan cara melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Selamat memuji dan memuliakan Tuhan saudara-saudariku dengan cara hidupmu, dengan talentamu, dengan kemampuanmu, sebab itu sangat menyukakan hati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Sorgawi atas sapaan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami menyadari bahwa kami harus bersyukur dan memuji Engkau atas semua anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak dapat kami hitung, banyak sekali Tuhan. Saat ini kami akan melangkah menjalani hari ini. Sertai kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tak lupa saya menyapa kita semua yang berulang tahun. Saya sampaikan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur, berlimpah sukacita dan bahagia. Bagi yang sedang mengalami sakit penyakit, saya berdoa kiranya engkau segera sembuh dan pulih dari sakit penyakitmu dengan pertolongan Tuhan. Dan yang mengalami pergumulan, saya berdoa Tuhan segera memberikan jalan keluar atas segala permasalahanmu supaya engkau memuji Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita dalam renungan firman Tuhan. Dan saya sampaikan, Tuhan memberkati kamu sekalian. Shalom.